untuk operasional kemakmuran Masjid Taqwa. Demikian untuk mempersatuh. Mohon maaf yang berkenan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia mohon bukunya dibagiin ke jamaah gratis. Yus, kasih buat Ahmad. Kasih buat Ahmad ini buat Ikhwan sebar-sebarin. Tes. Kenapa ini? Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membedah sebuah buku, judulnya Tuntunan Kurban dan Keutamaan 10 Pertama Bulan Zulhijjah. Alasannya, kenapa kita membahas ini? Karena pada hari ini kita sudah masuk ke tanggal 3 Zulhijjah, dan kita berada di salah satu dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau teman-teman yang bertanya, memang ada apa dengan 10 awal bulan Zulhijjah? Dan kenapa kita harus memperhatikannya secara khusus? Kalau jawaban saya, Bapak Ibu bisa buka, kalau pegang bukunya tentunya, di halaman 1. Dimulai di halaman 1. Di situ disebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء." Artinya, tidak ada hari-hari yang dimaksud adalah sepanjang tahun di mana amal soleh saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Maksudnya dicintai adalah pahalanya lebih besar di sisi Allah, yaitu 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Dan kita sekarang berada di tanggal 3 Zulhijjah, berarti kita berada di tengah-tengah 10 hari ini. Seluruh hari, semua amal yang dikerjakan sepanjang tahun
paling Allah cintai sekarang ini. Paling besar pahalanya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan kita berada sekali lagi di tanggal 3 Zulhijjah. Maka para sahabat penasaran. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Berperang, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, bisa ditawan oleh musuh. Itu juga makna hadisnya belum bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan wajib atau sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah?" Apa jawaban Nabi SAW? Tidak juga jihad fi sabilillah. Jadi kalau sekarang ini teman-teman berinfak 10.000 rupiah saja, itu sudah mengalahkan jihad. Senyum dengan muslim mengalahkan jihad. Zikir dengan satu kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, lebih baik daripada jihad. Semuanya tidak terkecuali, dan ini di 10 hari ini saja. Makanya ini dikenal dengan hari-hari emas muslim. Lalu Nabi SAW menjelaskan kecuali satu keadaan. Ada yang bisa menyaingi amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, wajib atau sunnahnya. Yaitu bila ada seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya. Dia punya 1 miliar, dibawa semua ke medan perang. Diinfakkan di jalan Allah, dia juga ikut berperang. Kemudian dia tidak membawa pulang atau tidak kembali dengan membawa apapun. Artinya semua hartanya habis diinfakkan di jalan Allah. Dia pun mati syahid, baru sama dengan pahala amalan apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, wajib atau sunnah. Artinya apa teman-teman? Sekarang ini apa saja yang kita kerjakan, maka yang bisa menyamai pahalanya atau sama dengan pahala orang yang keluar berperang, membawa seluruh hartanya, plus lagi dia mati syahid, baru bisa sama. Makanya jangan sia-siakan. Muncul pertanyaan setelahnya, kalau begitu Ustaz, amalan-amalan apa yang kita dianjurkan? Masih berlanjut bukunya. Dikatakan di situ amalan yang disyariatkan. Puncak daripada amalan itu adalah haji dan umrah. Makanya di sekarang ini jemaah haji pergi mengerjakan ibadah haji. Ini puncak ibadah. Haji itu 6 hari dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Tanggal 8 dan tanggal 13-nya sunnah, tanggal 9, 10, 11, 12 wajib. Tentu haji punya rukun, punya syarat-syarat, tidak saya bahas itu. Tetapi kita cukupkan dengan keutamaan haji. Di antaranya penulis mengangkat di situ Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin dan Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtan. Ya. Ini menyebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari umrah ke umrah yang setelahnya adalah tebusan dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Pembersihan dosa di antara umrah sekarang sama umrah yang lalu. Dan haji yang mabrur, makna mabrur yang mengikuti syarat dan rukun. Tidak ada balasan kecuali surga. Itu ibadah haji, balasannya surga. Asal ikuti syarat dan rukunnya. Dapat jaminan. Hanya dengan menghabiskan waktu 6 hari itu, tanggal 8 di Mina, tanggal 9 itu di Arafah dan Muzdalifah, 10, 11, 12, 13 kembali ke Mina lagi, dengan rangkaian ibadahnya di situ, maka bisa mendapatkan surga. Juga dalam hadis yang lain, hadis sahih kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuq. Ya. Siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya, tidak fusuk, berbuat kejahatan, tidak berdebat-debat, jidal di musim haji, tidak berantem, raja'a kayoma waladathu ummuh. Dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi ini ibadah yang sangat luar biasa. Juga bagi wanita dan anak-anak, juga orang tua, jihad mereka justru di haji. Makanya ini ibadah yang sangat mulia. Yang kedua, berpuasa selama hari-hari tersebut. Atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tadi kita sebutkan 10 awal bulan Zulhijjah. Baik, di sini dianjurkan puasa.
puasanya 9 hari saja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 kita nggak boleh puasa. Kenapa? Hari Raya Idul Adha. Tepatnya tahun sekarang 2018 ini jatuhnya hari Rabu tanggal 22 Agustus. Ya. Itu nggak boleh puasa. Ada hari-hari kita diharamkan puasa, nggak boleh puasa. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga hari Tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha. 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Ini nggak boleh puasa. Dilarang oleh Nabi SAW. Maka di sini teman-teman, kita harus memperhatikan, dianjurkan puasa selama 9 hari, kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka puasa berapa hari saja mampunya. Kalau juga tidak bisa, maka jangan kehilangan tanggal 9-nya. Tepatnya kalau kita ikut pertanggalan perhitungan pemerintah kita, itu hari Selasa depan, tanggal 21 Agustus. Ya, kalau antum bisa puasa Senin sama Selasa, bagus, tanggal 8 dan 9 Zulhijjahnya. Ya. Baik, dari mana landasannya Ustaz? Kenapa kita harus puasa? Puasa apa niatnya? Ini namanya puasa mutlak. Puasa yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil daripada hadis yang sahih. Nabi SAW selalu puasa. Kali Nabi SAW pulang, lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Jadi kayak misalnya kemarin Senin, waktu puasa Senin. Hari ini Selasa, ada teman-teman merasa dirinya kuat, dia mau puasa, mendekatkan diri kepada Allah SWT, boleh saja. Namanya puasa mutlak, boleh. Nah 9 hari ini, 8 hari pertama, boleh diniatkan puasa mutlak. Pendekatan diri kepada Allah SWT, karena alasannya disebutkan oleh Syekh di sini. Alasannya adalah hadis Bukhari Muslim, di mana menjelaskan bahwasanya puasa itu adalah jenis amalan yang paling utama, paling besar pahalanya puasa. Kata Allah SWT, Nabi SAW mengatakan hadis qudsi, Allah berfirman, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَضَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَ وَشَرَابَ مِنْ أَجْلِ. Kalau potongan awal hadisnya adalah kullu amal ibn Adam lahu illa as-saum atau illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, sungguhnya seluruh amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya untuk dirinya, kecuali puasa, karena dia milikku, aku akan membalas secara langsung, kata Allah. Lalu dilanjutkan dengan ini, puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah, secara langsung. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat makanan dan minuman semata-mata karena aku. Jadi kalau kita pertemukan hadis Bukhari Muslim ini dengan hadis tadi Bukhari yang pertama, semua jenis amal wajib atau sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih afdal, lebih Allah cintai, maka amal yang paling baik adalah puasa. Bisa ditangkap maksudnya? Faham gak ini? Hah? Benar. Hah? Tanggung jawab depan Allah ya. Saya sudah sampaikan soalnya. Faham ya? Jadi kalau ada yang tanya, kenapa harus puasa 9 hari? Mana dalilnya? Nah, Syekh Jibrin di sini menjelaskan dalilnya adalah hadis ini. Karena hadis Bukhari tadi menjelaskan semua amal di 10 awal bulan Zulhijjah adalah amal yang paling Allah cintai. Kemudian ditekankan di sini oleh Syekh Jibrin sebabnya kenapa puasa diprioritaskan, karena memang dia amal juga yang paling utama, dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Juga dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini juga sahih riwayat Bukhari Muslim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasa itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Berarti memang puasa wajib atau puasa sunnah keutamanya besar sekali. Oleh karena itu kita tarik puasa ini ke 10 awal bulan Zulhijjah, karena ini adalah amal-amal yang paling Allah cintai dikerjakan di 10 awal ini. Kalau orang tidak bisa 9 hari, 8 hari, 7 hari, berapa hari saja dia bisa. Kalau dia tidak bisa sama sekali pun minimal jangan tadi kehilangan, saya katakan hari Arafah.
tanggal 9 Zulhijjahnya. Karena ini difokuskan secara khusus, keutamanya juga besar. Ada riwayat di situ, riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Berpuasa pada hari Arafah bisa melebur dosa-dosa setahun yang lalu, 365 hari yang lalu dan setahun yang akan datang, 365 hari ke depan. Jadi dengan puasa sehari, hari Selasa depan nih, jangan sia-siakan, lingkarin baik-baik tanggal 21 Agustus itu. Tanggal 9 Zulhijjah, itu dengan satu hari puasa, tahan lapar, haus, hawa nafsunya, dari subuh sampai maghrib saja, dapat pengampunan dosa 730 hari. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Juga dianjurkan teman-teman, di buku ini tidak dituliskan, selain haji dan umrah, puasa pada hari-hari tersebut, juga sholat malam, tahajud. Sholat tahajud, di buku ini belum dijelaskan, tapi saya sampaikan dalilnya adalah diriwayat atau disebutkan dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. 2 ayat pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri walayalin ashr. Dan demi waktu subuh, maksudnya subuh hari raya Idul Adha. Allah seakan-akan mengatakan, hai Muhammad, kejar sholatnya Idul Adha itu dan berkurban setelahnya, serta layalin ashr. Kejar 10 malam berturut-turut. 10 malam berturut-turut. Sebagian ulama mengatakan ayat ini, ayat 2 surah Al-Fajr, memberikan kesaksian, ini pendapat sebagian. Kalau 10 awal bulan Zulhijjah, malam-malamnya bahkan bisa lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi terjadi cuma 1 kali saja, di malam ganjil. Tapi di sini, di 10 awal bulan Zulhijjah, Allah bilang, walayalin ashr. Dan 10 malam berturut-turut, mau genap, mau ganjil, pokoknya lebih afdal daripada jihad. Oleh karena itu ulama menekankan sekali tentang sholat malam di hari-hari sekarang ini. Walaupun sepanjang tahun kita dianjurkan, tapi ini kita berbicara masalah afdaliyahnya. Masuk dalamnya juga takbir, berzikir di hari-hari tersebut. Ya, di hari-hari ini kita dianjurkan bertakbir dan berzikir secara umum. Masuk dalamnya membaca Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 28 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka orang-orang beriman dianjurkan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan ayat Al-Hajj 28 tadi dari firman Allah hari-hari yang telah ditentukan ialah 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka di 10 awal Zulhijjah itu perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah. Pada hari-hari itu, hadis ini riwayat Ahmad. Imam Bukhari menuturkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Kemudian orang-orang mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in. Maksudnya para ahli fikihnya tabi'in generasi setelah sahabat. Bahwa pada hari-hari ini hendaklah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada hila atau sesembahan, tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan agar mengeraskan suara dalam bentuk bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Tapi kata Syekh Jibrin rahimahullah, tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada suatu majlis dengan mengucapkan dengan satu suara qor. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Yang menurut sunnah adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri. Ia berlaku pada semua zikir dan doa. Kecuali karena tidak mengerti sehingga harus belajar dengan mengikuti orang lain. Dan diperbolehkan juga berzikir dengan yang mudah-mudah. Seperti takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, dan doa-doa lainnya yang disyariatkan. Di atas mobil, di kereta api, di motor, lagi nunggu lift, lagi belanja kebutuhan, sambil berzikir. Dan kalau kita mau gabungkan tentu kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang Nabi SAW mengatakan, aku mengucap dan kecemburuan Allah saat seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaih. Makna muttafaqun alaih adalah diriwayatkan Bukhari Muslim. Yang kelima, banyak beramal soleh. Seperti misalnya sholat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya. Bakti orang tua, jenguk orang sakit, apa sajalah ya, sedekah, semua itu dianjurkan. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari-hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama, bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah Ta'ala daripada amal ibadah pada hari lainnya meskipun merupakan amal ibadah yang utama. Bahkan sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. Artinya semua jenis ibadah kerjakan ya, dan maksimalkan wajib atau sunnah. Yang keenam disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak, yaitu pada setiap saat. Lagi di jalan, lagi berbaring, ya, lagi duduk. Setiap kesempatan, kecuali tentu di tempat WC, di kamar mandi. Maka itu orang dianjurkan berzikir. Selain tempat tadi, ya, tempat buang hajat itu enggak boleh. Selain dari itu dianjurkan. Baik siang maupun malam, sampai sholat id. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat dengan waktu, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah, dan bagi jemaah haji dimulai dari sejak zuhur hari raya kurban, terus berlangsung hingga sholat asar di akhir hari tasyrik. Jadi kalau seperti kita sekarang tidak haji, maka mulai sekarang ini kita sudah mulai takbir, tahlil, tahmid, dan seterusnya, tapi secara individu. Dan kita usahakan kerasin suara, keluarin sedikit suara kita. Kalau sudah tiba tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, maka dianjurkan baca mulai waktu itu sampai hari tasyrik. Dan itu terikat terutama di 5 waktu sholat, selepas sholat. Di sini boleh imamnya menyebutkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu makmumnya juga baca. Khusus di waktu itu dibolehkan, kata Syekh Jibrin, untuk dilakukan secara berjamaah. Ini dilakukan sampai terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha. Hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, nanti tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Dianjurkan lakukan ini sampai terakhir sholat isya di akhir hari tasyrik. Yang ketujuh, berkurban pada hari raya Idul Kurban dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah SWT menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Tentu ini kurban nanti ada bab sendiri ya. Satu lembar dari sini nanti akan ada panduan khusus kurban. Karena ini termasuk ibadah yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Nanti kita jelaskan. Jadi poin ketujuh ini akan ada rincian nanti di halaman 9 atau di halaman 8. 9 di halaman 9. Yang kedelapan, melaksanakan sholat Idul Adha serta mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaklah memahami hikmah disyariatkan hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan, maka jangan dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyian, judi, mabuk, dan sejenisnya.
yang akan menyebabkan terhapusnya amal-amal kebaikan yang dilakukan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Yang terakhir, yang ke-9, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaklah setiap dari muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan kegiatan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah Ta'ala, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah SWT agar mendapat keridhoannya. Sekarang kita khusus membahas amalan yang ke-7 tadi tentang masalah kurban. Tuntunan kurban. Ada situ tertulis definisi udhiyah, adha artinya kurban, hukum, dalil disyariatkannya dan syarat-syarat berkurban. Kalau definisi udhiyah, menurut bahasa adalah menyembelih hewan kurban di waktu duha. Sedangkan secara syar'i atau secara terminologi adalah sesuatu yang disembelih berupa unta, sapi dan atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha. Hukum dan dalil disyariatkan berkurban adalah surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Allah berfirman, dan ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fashalli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Juga sabda Nabi juga dalam hadis berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Bahwasanya Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba putih sedikit hitam dan bertanduk. Jadi Nabi SAW dombanya warna putih, di bagian matanya hitam, di 4 kakinya hitam. Dan bertanduk artinya yang jantannya. Beliau menyembeli keduanya dengan tangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di bagian samping lehernya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Syarat-syarat berkurban, syarat yang pertama adalah Islam. Maka selain muslim tidak disyariatkan untuk berkurban. Yang kedua, balik dan berakal, sehingga anak-anak dan orang yang hilang akal, kayak orang gila, tidak ada kewajiban di sini, tidak masuk dalam masalah ini. Dan kemampuan, yaitu dia mampu menyediakan senilai harga hewan kurban yang lebih dari nafkah diri dan keluarganya yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi kalau kayak misalnya teman-teman nanti ini kan, kalau yang bekerja jadi pegawai, biasanya orang terima gaji di akhir bulan, tanggal 27, tanggal 28, 29 misalnya. Idul Adha pas tanggal 22, belum terima gaji. Kita tahu kita akan terima gaji dan kita hitung gaji itu, kalaupun kita belikan kambing misalnya 2 juta atau 2,5 juta, kita masih bisa biaya keluarga. Boleh kita berhutang pada saat itu. Boleh kita berhutang karena di sini mengejar keutamaan pahala ibadah itu. Hewan yang boleh dikurbankan, berkurban hanya sah bila disembeli. Yang disembeli adalah sapi, unta dan kambing. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dan hewan ternak tidak keluar dari ketiga jenis hewan ini. Dan juga karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dan tidak pula dari seorang sahabat bahwasanya mereka berkurban dengan selain 3 jenis ini. Jadi maksudnya tidak sah kalau orang menyembeli dengan ayam, rusa, kuda, yang boleh hanya 3 jenis ini. Kambing masuk dalamnya domba, sapi sebagian ulama masukkan kerbau bersamanya, dan unta. 1 ekor kambing kurban boleh dicukupkan untuk 1 orang dan anggota keluarganya. 1 kambing bisa 1 keluarga kalau tidak mampu. Kalau mampu, si suami mampu, istri mampu, maka masing-masing berkurban. Tapi kalau tidak mampu misalnya dan mau 1 ekor kambing untuk semuanya boleh. Berapapun anggota keluarganya. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu disebutkan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah SAW yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun.
Laki-laki di zaman Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Mereka makan sebagiannya dan mereka memberi makan orang fakir miskin dengan sebagiannya lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Tirmidzi. Dan ini disahihkan tentunya oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Itu ada di footnote nomor 2. Boleh berkurban dengan 1 ekor unta atau 1 sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, naharna ma Rasulillah SAW amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Kami menyembeli bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Artinya boleh kalau seseorang mampu membeli sapi sendiri, dia sendiri bayar sapi itu bagus. Tidak usah dia bagi-bagi pahalanya. Tapi kalau misalnya tidak mampu, maka boleh ikut serta dalam 1 sapi atau 1 unta, 2 orang atau 3 orang atau 4 orang atau 5 orang, maksimal 7 orang. Tapi tidak harus dipaksakan 7 orang. Karena pernah ada jemaah saya begitu, dia kasih saya uang untuk beli sapi dan uangnya sudah cukup untuk 1 ekor sapi. Dia bilang, Ustadz ini buat saya sama suami, orang itu seorang ibu, suami sama 2 anak saya dan saya tinggal cari 3 lagi. Saya bilang, untuk apa ibu cari 3 lagi? Dia bilang 3 lagi supaya genap 7. Saya bilang enggak perlu. Kalau ibu sudah cukup 4 orang, bisa 1 ekor sapi ya sudah. Untuk apa ditambah dibagi pahalanya sama orang lain? Ya. Tentu dari 3 jenis hewan ini yang paling afdal kambing dan domba. Yang paling afdal kambing dan domba. Walaupun di negara kita orang lebih suka sapi. Semestinya kita faham ini. Kenapa? Mana dalilnya? Ada dalilnya. Yang pertama saya tanya teman-teman, kapan mulai disyariatkannya berkurban? Ya? Waktu Nabi Ibrahim apa? Tidak jadi menyembelih Ismail. Ya, benar nggak? Baik, diganti apa sama Allah? Domba. Jadi memang awal disyariatkannya kurban itu domba. Awal disyariatkannya. Lalu kemudian dibolehkan sapi dan unta. Berarti ini poin penting untuk digarisbawahi. Juga dalam hadis tadi yang sudah kita bacakan, hadis Bukhari, Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba yang berwarna putih, belang-belang hitam, tadi kan, yang bertanduk. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW menyembelih 65 ekor atas diri beliau sendiri. Dan para sahabat juga menyembelih dengan domba ataupun kambing. Berarti memang ini afdal. Walaupun kalau kita pertemukan antara 1 sapi lebih besar, dagingnya lebih banyak dengan kambing 1 ekor, tetap kambing lebih afdal. Karena ini awal syariat kurban dia, domba ini. Dan juga domba ini teman-teman dan kambing, ini memiliki hukum tersendiri. Yaitu, kalau orang makan kambing ini dengan niat mencari pahala, menjalankan sunnah Nabi SAW, dia dapat pahala. Ada dalil lain. Yang pertama hadis Bukhari, kalau Nabi SAW sangat gemar makan paha kambing. Sangat gemar. Dia makanan favorit Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kambing itu makanannya orang Arab, salah. Kambing itu makanannya orang Islam. Karena Nabi SAW adalah panduan dan guru semua orang beriman. Mau orang Arab atau bukan. Dan beliau gemar makan kambing, berarti siapa yang makan kambing karena tahu itu makanan favorit Nabi, dia dapat pahala. Yang kedua ada akikah. Ya. Mau dia orang Arab, mau dia orang bule, mau dia orang hitam dari Afrika, ya. Mau dia orang dari Melayu dari Asia Tenggara, intinya lahir anak laki-laki 2 ekor kambing. Lahir anak perempuan 1 ekor kambing. Dan tidak boleh ganti hewan lain. Serta dianjurkan daging akikah ini dimakan sebagian, dibagikan sebagian. Berarti mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anaknya lahir makan kambing. Kan begitu. Berarti ada hubungannya dengan syariat kita makan kambing ini. Kemudian juga ada yang ketiga tentang Idul Adha ini. Sudah saya jelaskan tadi kenapa kambing lebih afdal. Karena awal disyariatkan kurban kambing dan juga Nabi SAW menyembelih dengan kambing. Padahal di zaman Nabi itu ada unta. Dagingnya lebih banyak. Tapi Nabi SAW tetap berkurban dengan ini. Ini perlu kita sosialisasikan.
Karena saya temukan beberapa informasi dari panitia masjid, pada saat mereka ngurus kurban dan bagi-bagi voucher untuk orang miskin, ternyata mereka lihat kambing dikembalikan. Nggak mau terima, carinya sapi. Kalau ditanya kenapa, oh kambing ini kolesterol, darah tinggi. Mana buktinya? Ada yang bisa datangkan buktinya nggak? Coba teman-teman ketik Google sebentar. Coba manfaat makan daging kambing. Baca coba secara medis. Banyak sekali. Saya baca artikelnya. Di antaranya itu protein daging kambing senyawa dengan protein kita manusia. Artinya dia akan jadi otot lebih cepat. Tidak jadi lemak. Gitu. Orang kalau fitness, dia harus perbanyak proteinnya kan. Karena itu makanannya otot. Nah protein tertinggi itu ada di situ. Protein maksudnya terbaik itu ada di daging kambing. Susunya pun lebih baik daripada susu sapi. Sapi boleh, bukan tidak boleh. Karena sahabat juga pernah sembelih dengan sapi di Hudaybiyah tadi dikatakan. Sama unta, 7 orang 1 ekor. Tapi bukti-buktinya adalah Nabi SAW melakukan itu. Kita tidak bicara jeroan. Kalau jeroan semua hewan ini khawatirnya malah memang mengandung itu ya. Kolesterol dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara daging tidak seperti itu. Dan kalau ada teman-teman trauma karena makan kambing pernah bau, berminyak, itu karena cara masaknya. Gak ada hubungan sama kambingnya. Ya, saya buka restoran sudah 8 tahun jual kambing. Hampir semua orang yang datang tanya, ini kambing ya? Karena gak ada baunya, dagingnya lembut. Kita tinggal jalankan hukum syar'i. Nanti dijelaskan di sini bagaimana cara menyembelih yang benar. Ada bahasan kita. Supaya dagingnya bagus, tidak bau. Dan yang jadi masalah di kolesterol dan darah tinggi itu sebenarnya bumbunya. Bukan dagingnya. Kita kalau makan banyak garam, banyak bumbu. Kita kalau makan makanan orang-orang Arab, saya kebetulan lama tinggal di Madinah 7 tahun. Kalau saya diundang oleh teman-teman Badui, orang asli Arab di padang pasir, itu kalau kita makan daging kambingnya mungkin bagi kita anyep. Kayak kurang rasa. Karena mereka sedikit sekali bumbunya. Daging saja difokus makan gitu loh. Jadi memang mungkin kita terbiasa dengan bumbu yang kental, akhirnya kita menganggap itu perlu banyak. Nah itu sebenarnya berpengaruh pada tadi masalah darah tinggi dan kolesterol. Gitu. Jadi ini harus diluruskan karena ini berlaku sepanjang tahun nih. Selama kita hidup sebagai muslim ada akikah, ada kurban. Dan ini adalah binatang yang afdal. Sementara syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban, yang pertama syarat umur dulu. Syarat umur itu unta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tadhbahu illa musinnatan illa an yu'sara alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n." Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali yang musinnah. Ya. Kecuali bila sulit mendapatkan musinnah, maka kalian boleh menyembelih jaza'ah dari domba. Yang dimaksud dengan musinnah, unta, kalau dibilang unta musinnah, adalah unta yang sudah berumur 5 tahun. Kalau sapi dikatakan sapi musinnah, kalau sudah berumur 2 tahun. Kalau kambing musinnah adalah kambing yang telah berumur 1 tahun. Dan musinnah juga bisa dalam bahasa Arab disebut dengan thaniyah. Khusus domba, domba karena agak besar badannya, boleh jaza'ah. Tadi musinnah atau jaza'ah. Musinnah umurnya 1 tahun. Kalau jaza'ah 6 bulan. Karena domba agak besar. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Qultu ya Rasulullah asabani jaza', qala dhahi bihi." Aku berkata, wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai domba jaza' yang 6 bulan. Maka Rasulullah SAW mengatakan berkorbanlah dengannya. Juga hadis yang lain Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan dhahayna ma Rasulillah SAW bi jaza'i min ad-da'an. Kami pernah berkorban bersama Rasulullah SAW dengan domba jaza'ah, domba yang umur 6 bulan. Yang kedua, poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam syarat kurban, hewan kurban harus terbebas dari cacat. Sempurna. Hewan kurban unta, sapi dan kambing harus bebas dari cacat-cacat yang bisa menyebabkan dagingnya berkurang. Maka tidak sah berkurban dengan hewan kurus kering, pincang, cacat sebelah matanya dan sakit.
Berdasarkan hadits Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Arba'un la tujzi'u fil adahi, al-awra'ul bayyinu awruha wa bayyinu awaruha." Saya ulangi, al-awra'ul bayyinu awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu arajuha wal ajfa'ul lati la tunki. 4 jenis hewan tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang pertama yang cacat sebelah matanya dengan cacat sebelah mata yang jelas, buta. Yang kedua yang sakit dengan sakit yang jelas. Yang ketiga yang pincang dengan kepincangan yang jelas. Dan yang keempat yang kurus yang tidak bersumsum. Hadis ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, dan beliau mengatakan, dan Tirmidzi juga meriwayatkan dan mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan cacat-cacat lainnya dikiaskan kepada 4 cacat ini, seperti hewan yang gigi depannya ompong, hewan yang kebanyakan telinganya atau tanduknya lenyap, dan cacat lainnya. Jadi nggak dibolehkan jadikan kurban. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka bahkan membeli domba mereka 6 bulan sebelum Idul Adha untuk digemukkan, disehatkan, lalu mereka berkurban yang terbaik untuk Allah. Ya. Yang ketiga, waktu menyembelih hewan kurban. Waktu menyembelih hewan kurban dimulai sejak seusai ya, sholat Idul Adha bagi yang melaksanakannya. Adapun bagi yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha, maka dia memulai berkurban sesudah terbit matahari di hari raya Idul Adha seukuran waktu yang mencukupi untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Berdasarkan hadits Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka telah benar sembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Waktunya berlanjut sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik atau tanggal 13 Zulhijjah. Dari mulai tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13 boleh berkurban. Berdasarkan hadits Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kullu ayyamit tasyriki dhabhun." Semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Yang paling utama, ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh para ulama hadis. Yang paling utama adalah menyembelih sesudah sholat id. Jadi begitu habis sholat langsung kurban. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah Idul Adha itu, hai Muhammad, lalu berkurban langsung setelahnya. Juga dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli, thumma narji'u fananhar, wa man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, wa man dhabaha qabla dhalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, laisa minan nusuki fi syai'." Yang paling pertama kita mulai lakukan pada hari kita hari ini adalah sholat Idul Adha. Kemudian pulang lalu menyembelih kurban. Barang siapa yang melakukan itu, maka perbuatannya sesuai dengan sunnah kami. Namun barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihannya itu adalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya, bukan sembelihan kurban sedikit pun. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan terhadap daging kurban dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berkurban manakala 10 hari pertama bulan Zulhijjah telah tiba? Apa yang dilakukan terhadap daging kurban? Orang yang berkurban disunnahkan memakan sebagian dari daging kurban hewannya. Jadi ada sebagian orang menganggap kurban semua dikasih ke orang. Kecuali kita ikut ke yayasan, ke lembaga, di luar kota, nggak masalah. Tapi kalau masjid dekat rumah, minta sebagian dagingnya, itu sunnah Nabi. Makan. Bahkan disunnahkan sepertiganya. Jadi kalau kambingnya 30 kilo, dia boleh ambil 10 kilo. Perhatikan di sini dalilnya. Orang yang berkurban disunnahkan memakan sebagian dari daging hewan kurbannya, menghadiahkan sebagian untuk kerabat, tetangga dan teman-teman, serta bersedekah sebagian lainnya kepada orang-orang fakir. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu minha wa'atimul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian darinya, maksudnya daging kurban itu, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan membaginya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga untuk hadiah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tata cara penyembelihan hewan kurban Nabi SAW,
wa yut'imu ahla baitihi thuluth wa yut'imu fuqara'a jiranihi thuluth wa yatasaddaqu 'ala as-su'ali bithuluth. Beliau Nabi SAW memberi makan keluarganya sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan secara umum sepertiganya kepada orang-orang yang minta-minta. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni di 8 halaman 632. Boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ada dulu orang-orang atau sampai sekarang masih ada orang mengatakan tidak boleh menyimpan daging kurban. Harus habis dimakan selesai atau pas hari tasyrik. Dan itu hadisnya ada. Disebutkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an iddihari luhumil adhahi fauqa thalath, famsiku ma badalakum." Aku pernah dulu melarang, kata Nabi SAW, kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka sekarang simpanlah sesuka kalian. Hadis ini riwayat Muslim. Makanya fatwa ulama sekarang boleh dikalengkan. Ya, kalau hewan kurbannya banyak, maka dikalengkan, lalu dikirim ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, kayak wilayah gempa, kayak sekarang Lombok, ya. Mungkin dari sini dikirim sana. Kalau hewan masih mentah, daging mentah mungkin agak sulit, tapi kalau dikalengkan maka lebih mudah, bisa awet, ya. Atau di daerah-daerah konflik, ya, itu bagus sekali. Ya. Dan ini sudah kami konsultasikan bagi teman-teman yang punya masjid, punya yayasan. Kami sendiri punya yayasan bergerak di situ. Sudah kami konsultasikan sama beberapa pabrik memang untuk itu, dan mereka bersedia. Hanya saja memang permintaan yang masuk ke kami itu, mereka mau kalengkan kalau sudah mencapai sekitar 1000 ekor kambing. Karena itu banyak sekali yang harus dilakukan dan biayanya tidak mencukupi. Bisa sebenarnya kurang, tapi biayanya agak mahal. Ya, seperti itulah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berkurban manakala tiba 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Ini tolong digarisbawahi, ada di sini kalimat yang ingin saya garis bawahi, ya. Bila awal 10 awal bulan Zulhijjah telah tiba, haram bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembeli. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang marfu, "Idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatu yuridu an yudahhi, fala ya'khudanna sya'ran wa la yaklimanna zufra." Bila 10 hari pertama Zulhijjah telah tiba dan seseorang memiliki hewan kurban yang hendak disembelihnya, maka janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kuku dirinya sedikit pun. Dalam riwayat lain, "Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a." Janganlah mencukur rambut dan kuku dirinya sedikit pun. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Di sini teman-teman, kalimat haram ini perlu digarisbawahi. Dan insya Allah juga nanti saya akan coba pastikan dari fatwa aslinya Syekh Jibrin, apakah beliau mengatakan haram atau tidak. Karena menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Maka apapun yang berhubungan dengan sunnah hukumnya sunnah, gitu kan? Apapun yang berhubungan dengan sunnah hukumnya sunnah. Jadi kayak misalnya berkurban sunnah muakkadah, maka apapun yang berhubungan dengannya sunnah hukumnya. Kalau dia bisa dapat domba lebih afdal, tapi sunnah. Dia cuma dapat kambing boleh. Dia mau sapi boleh, dia mau unta boleh. Jadi semuanya berputar di hukum sunnah. Berarti di sini juga memotong kuku dan mencukur rambut menjadi sunnah. Artinya lebih baik dia tidak mencukur dan memotong kukunya. Begitu, lebih baik. Dan ini subhanallah ada perkataan disebutkan oleh Ibnu Hajar. Saya subhanallah kemarin menerima catatan dari seorang teman saya, Dr. Hatta, hafidhahullah. Beliau mengirim WA ke saya, dan saya tertarik sekali dengan bacaan itu. Saya akan bacakan teman-teman. Saya langsung terjemahkan saja, karena ini bahasa Arab dan cukup panjang. Kata beliau di sini, ada tulisan ya, bahasan fikih yang sangat mendalam dari seorang fakih dan mujtahid, Abdullah bin Zaid al-Mahmud namanya, Syekh. Tentang hukum mencukur rambut dan memotong kuku bagi orang yang mau menyembelih. Kata beliau, dan ini diambil dari tulisan Abdullah bin Zaid al-Mahmud rahimahullah. Kata beliau, sudah banyak sekali manusia yang bertanya tentang mencukur rambut dan memotong kuku di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan itu bagi orang yang mau menyembelih. Maka apakah hal tersebut wajib untuk dijauhi, tidak boleh cukur rambut dan kuku atau potong kuku bagi semua orang yang mau menyembelih, atau ada makna khusus? Kata beliau, yang hukum asalnya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim,
yang diriwayatkan dari Ummu Salamah yang tadi baru kita bacakan ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembeli ya, dan sudah masuk awal bulan Zulhijjah, sudah kelihatan awal bulannya, maka janganlah dia mencukur rambut dan mengambil kukunya sedikit pun. Kata beliau, hadis ini kalau ditelusuri ternyata hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan tidak ada satupun sahabat lain yang meriwayatkan selain beliau. Dan ada riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain, karena Ummu Salamah istri Nabi, yang memungkiri tentang hadis ini, yaitu tentang hadis Ummu Salamah, sambil menjelaskan bahwasanya Nabi SAW membahas masalah larangan tersebut khusus bagi orang yang telah berihram untuk haji. Jadi tidak berlaku untuk semua orang yang mau menyembeli. Hadis Ummu Salamah datang umum. Semua orang yang mau menyembeli tidak boleh potong kuku dan tidak boleh cukur rambut. Tapi hadis Aisyah mengatakan bukan begitu. Hadis Aisyah mengatakan Nabi SAW melarang itu hanya untuk orang yang mau haji saja. Oleh karena itu, dulu di zaman Nabi SAW, kata beliau, penduduk Madinah kalau ingin melakukan haji, maka mereka kebanyakan pergi haji di awal bulan Zulhijjah. Dan Aisyah juga berkata, dan aku telah melihat petunjuk dari Nabi SAW, tidak pernah ada larangan seseorang itu untuk memotong kuku dan rambutnya. Dan juga disebutkan dalam kitab Mughni, ya. Ini kitab Mughni dalam mazhab Hanabilah, ya. Dan juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW tinggal selama 10 tahun. Beliau menyembeli untuk dirinya dan keluarganya, dan belum pernah beliau menyebutkan larangan ini. Dan sudah diketahui bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha lebih faham tentang ilmu agama dan keadaan Nabi SAW daripada Ummu Salamah. Kalau seandainya ada larangan untuk memotong kuku dan cukur rambut bagi semua orang yang menyembeli, maka ini berarti harusnya diriwayatkan juga oleh banyak sahabat, bukan hanya dari satu orang saja. Dan kami tidak mengetahui kecuali hanya satu orang, Ummu Salamah, yang meriwayatkan itu. Oleh karena itu, yang benar adalah perkataan Aisyah, dan ini bisa diterima dengan akal dan hikmah, bahwasanya Nabi SAW melarang memotong kuku dan mencukur rambut, itu bagi orang-orang yang mau haji. Dan tidak bisa dinisbatkan orang yang mau kurban seperti orang yang sedang ihram. Karena orang kalau ihram, selain tidak boleh potong kuku dan cukur rambut, juga tidak boleh menyentuh wanita dan minyak wangi. Sementara orang yang menyembeli boleh melakukan itu. Orang yang menyembeli boleh pakai minyak wangi, boleh berhubungan biologis sama pasangannya. Oleh karena itu ada dari empat madhab, Abu Hanifah mengatakan bolehnya memotong rambut dan kuku bagi orang yang mau menyembeli tanpa ada larangan. Pendapat Imam Malik dan Syafi'i mengatakan makruh. Artinya lebih baik dia tidak potong kuku dan rambutnya walaupun dia juga tidak haji. Yang ketiga pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya memang dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Sebagaimana dipegangi hadis Ummu Salamah tadi. Maka kata beliau, Imam Ahmad pun pada saat menyebutkan hal tersebut telah bertolak belakang dengan pendapat jumhur ulama yang justru mengatakan kalau bukan boleh maka hukumnya makruh. Ya, Allahu a'lam. Jadi ini saya bacakan hanya untuk memastikan karena banyaknya berita yang simpang siur berhubungan dengan masalah ini. Ya, sekarang juga disebarkan pemahaman lain bahwasanya yang tidak boleh dicukur rambutnya dan dipotong kukunya hewan kurbannya. Ya, ada begitu. Hewan kurbannya. Dan Allahu a'lam, pendapat ini juga butuh ditelusuri. Karena hewan kurban tidak perlu dicukur kukunya, ya. Dipotong kukunya maksudnya. Baik, ada beberapa hal yang harus difahami dalam menyembeli. Adabnya yang pertama menajamkan pisau sembelihan, karena ini perintah Nabi SAW. Ya. Tidak menjadikan tulang dan kuku sebagai alat untuk menyembeli. Kalau zaman dulu tulang hewan yang keras-keras itu dikikir jadi dari pedang jadi pisau. Itu nggak boleh dipakai memotong.
Tidak boleh pakai sembelih kalau dari tulang. Yang ketiga, penyembelian menghadap kiblat saat menyembelih. Yang keempat, orang yang berkurban saat menyembelih membaca Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya, ini adalah berasal darimu ya Allah, dan aku menyembelih untukmu. Maka terimalah kurban ini dariku. Bagaimana hadis Muslim. Apabila dalam proses penyembelihan diwakilkan kepada orang lain, misalnya kita titip ke yayasan, titip kepada imam masjid, di masjid dekat rumah kita, maka penyembeli menyebut nama orang yang berkurban, yaitu dengan mengucapkan Bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini darimu dan untukmu ya Allah, maka terimalah dari, sebutkan nama orang yang menitipkan sama kita. Kalau satu ekor kambing untuk satu keluarga, misalnya Pak Ahmad sekeluarga, dia cukup mengatakan Ahmad sekeluarga. Tidak masalah dalam bahasa Indonesia menyebutkan namanya begitu. Atau kalau satu sapi tapi 7 orang, disebutkan nama masing-masing. Ahmad, Muhammad, Umar, Abu Bakar, dan seterusnya disebutkan nama-nama itu. Bisa juga dia mengucapkan Allahumma hadza an. Ya Allah ini dari, lalu disebut namanya Bismillahi Allahu Akbar. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban, seekor kambing boleh membaca Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Bismillah wallahu akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah ini dariku dan dari orang yang tidak bisa berkurban dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang kelima, tidak menguliti hewan sembelihan selain benar-benar sudah memastikan hewannya mati. Nah, jadi kalau masih tergelepar nggak boleh dikulitin. Itu termasuk adabnya. Dan kalau mengkuliti teman-teman, jangan kepalanya yang digantung. Ini sering saya lihat ada juga yang menguliti sambil kepala kambing yang digantung di tali. Ya, ini semestinya dibalik kakinya. Kenapa? Karena waktu disembelih darahnya sudah keluar, ngucur. Darah itu teman-teman kalau sudah kena udara, dihitungan detik saja. Ya, itu antum bisa baca di Google, banyak artikel berhubungan dengan masalah itu. Darah kalau sudah kena udara, dia sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah sekarang waktu disembelih darahnya netes kan. Kalau digantung kepalanya, darah dari leher masuk lagi ke dalam. Itu bisa merusak kualitas daging. Makanya yang digantung kakinya untuk dikulitin. Nanti darahnya ngucur semua, keluar malah turun dari badannya. Itu yang benar. Yang keenam, menjauhkan hewan lain agar tidak melihat hewan yang disembelih. Jadi kalau teman-teman jadi panitia kurban, kalau lagi disembelih satu ekor, teman-temannya nggak boleh lihat, ditutup pakai spanduk. Nanti dia stres. Lah iya, dagingnya bisa keras. Nanti kita dengarkan dalilnya. Baik, kita baca lagi hadis-hadis berkaitan dengan kurban dan cara menyembelih hewan. Yang pertama adalah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudahhiya, falam yudahhi fala yahdur musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban namun tidak mau berkurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Artinya Nabi tegur, kenapa enggak mau kurban? Sampai dilarang mendekati masjid Nabi pada zaman itu ya. Artinya ini teguran yang sangat tegas. Makanya kalau punya kemampuan kurban. Juga Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Jadi kalau kita kurban ya semuanya. Gak usah ada diambil lagi dijual. Kecuali kita kasih kulitnya kepada orang miskin, dia mau jual terserah dia. Tapi kita pemilik hewan nggak boleh. Jadi kita kurban ya kurban semua untuk Allah. Juga dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha atau dzibha. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihata." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatunya. Maka jika kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh. Di medan perang pun, kita kalau tusuk musuh mati selesai. Nggak boleh mutilasi. Dilarang dalam Islam. Ya. Dan jika kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Ya. Dan hendaklah caranya kalian menajamkan pisau dan membuat hewan atau nyaman hewan sembelihannya. Juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan hadis yang sahih juga, marra Rasulullah SAW ala rajulin wadi'in rijlahu ala syaf'atin syat. Wahuwa yuhiddu syafratah, wahiyya talhafu atau talhadhu ilaihi bibasariha. Qala afala qabla hadha, awala turidu an tumitaha maitat.
Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang sedang meletakkan kakinya di lambung seekor domba sambil dia mengasah pisau. Jadi dombanya ditidurkan, dia sudah mau sembelih nih. Lalu diinjak perutnya domba itu untuk membuat domba itu tidak bergerak. Sementara dia mengasah pisau dan domba itu memperhatikan dengan matanya. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang itu, mengapa tidak kau lakukan sebelum ini? Kenapa kau enggak asap pisaumu tempat lain? Jangan lihatin kambing yang kau akan sembelih. Apakah kau ingin mematikannya beberapa kali? Jadi enggak boleh sama sekali. Begitu juga di dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab pernah melihat seseorang menyeret domba sampai teriak-teriak domba itu. Kata Umar bin Khattab, apakah kau ingin membunuhnya 2 kali? Kau akan sembelih sebentar lagi. Domba itu teman-teman kalau dipraktikin baik sekali. Kita elus saja dengan tenang, dibaringkan. Kemudian setelah dibaringkan, dielus, lalu diambil kupingnya, ditutup matanya. Nanti dia sendiri tenang itu, dombanya. Kambingnya, dombanya tenang insya Allah. Jadi tidak usah diseret, apalagi kalau lagi makan segala macam ini nggak boleh diganggu tentu teman-teman sekalian. Ya. Allahu alam, sisanya teman-teman sekalian tentang masalah sunnah takbir di 2 hari raya. Begitu juga dengan kumpulan fatwa para ulama tentang masalah niat ketika kurban dan yang lainnya. Ini saya berharap teman-teman bisa baca di rumah saja. Karena sekarang sudah masuk 1:30, saya harus ada pengajian lagi di Blok M. Maka mungkin saya tutup sampai di sini dan bukunya silakan dibawa cuma-cuma ini. Kalau sudah dibaca, teman-teman mumpung masih ada waktu, dititipkan, diamanahkan di musola dekat rumah, kasih kerabat, mungkin mereka bisa baca, atau ini mungkin bisa difoto, dikirim ya, untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Allahu a'lam. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian untuk hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali bulan depan. Dikarenakan waktu sudah hampir tepat 1:30. Waktunya sudah habis karena karyawan akan masuk ke dalam perusahaan. Mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyelenggaraan.